Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Karibku semua? Semoga teman-teman dan sahabat Karib semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, video yang lalu saya berjanji akan membahas tentang doa dan tata caranya yang benar. Jadi sebelum kita membahas tentang doa dan tata caranya yang benar teman-teman, mari kita belajar dulu tentang bagaimana kedudukan kita dan bagaimana kedudukan Tuhan. Baik, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan dengan disertai pikiran dan perasaan. Nah, kemudian perasaan itu merupakan alat atau senjata yang paling ampuh atau tiket eksklusif yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dipergunakan seluas-luasnya menuju apa yang kita cita-citakan. Semua berasal dari pikiran kita. Jadi tentang doa teman-teman, doa memerlukan keselarasan antara pikiran dan perasaan kita. Baik itu di dalam doa, entah hajatnya teman-teman ingin menarik rezeki kah, atau menarik jodoh kah, atau tentang keluarga, atau pekerjaan dan lain-lain. Semua berawal dari pikiran. Ketika pikiran kita, perasaan kita sinkron dan menjadi satu, maka seluruh doa kita akan cepat terwujud. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita diberikan tiket khusus oleh Tuhan kita, yaitu pikiran. Di dalam agama saya mengajarkan bahwa setiap doa yang kita ucapkan itu semua terkabulkan. Di dalam kitab di agama saya berbunyi, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi teman-teman, setiap apapun yang kita inginkan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, itu 100% semuanya terkabulkan. Banyak dari kita di luaran sana yang menganggap bahwa kok saya sudah berdoa berkali-kali ya, berpuluh-puluh kali ya, tapi tetap juga belum terwujud doa saya. Apakah doa saya tertolak, atau Tuhan tidak suka dengan saya, atau ada masalah-masalah lain yang sehingga menyebabkan saya menjadi gagal dan doa saya semuanya tidak terkabul teman-teman. Teman-teman, itu bukan hanya terjadi di teman-teman saja, tapi di diri saya sendiri pernah melakukan hal yang sama. Awalnya kita menganggap bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan dikarenakan kita memiliki kesalahan atau seperti apa, atau syarat-syaratnya yang kurang sesuai dengan ritual-ritual yang harus kita kerjakan. Seperti itu teman-teman. Tapi sejatinya Tuhan adalah Tuhan, yaitu Sang Maha Pengabul. Jadi tidak ada satupun doa kita yang tidak dikabulkan. Jadi bagaimana dengan doa-doa kita yang belum terkabul? Nah, disinilah kita akan membahasnya. Kenapa doa-doa kita tidak terkabul? Itu sebenarnya karena kita melewati 1, 2, atau 3 tata cara sebagai syarat untuk terkabulnya sebuah doa. Nah, syarat yang utama adalah apa? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa butuh sinkronisasi antara pikiran dan perasaan. Itu menjadi syarat utama agar doa kita bisa terwujud. Jadi begini teman-teman, pikiran, perasaan menjadi satu sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya. Nah, di saat itulah doa kita akan mulai terwujud dan terbentuk di dalam dunia materi. Apapun keinginan teman-teman, apapun permohonan teman-teman, semuanya berawal dari pikiran. Ketika pikiran kita mengarah kepada A, lalu perasaan kita juga mengarah kepada A, lalu kita memohonkan kepada Tuhan dan Tuhan sudah pastikan 100% ACC, maka kita hanya tinggal menunggu kapan realisasinya. Nah, lalu bagaimana dengan realisasinya? Semakin teman-teman itu memiliki sinkronisitas yang tinggi antara pikiran dan perasaan, maka doa teman-teman itu akan cepat terkabul. Jadi kita sepakat ya bahwa semua doa kita sebenarnya terkabul dan kita sendiri yang mengcancel doa-doa kita. Kemudian teman-teman, di dalam tata cara kita melakukan doa tentunya kita juga harus sadar bahwa tidak ada waktu-waktu tertentu yang hanya dikabulkan pada saat-saat itu saja. Akan tetapi setiap saat, setiap waktu
ketika kita berdoa, maka disitulah restu Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa kita. Tapi dengan syarat itu tadi, yang pertama adalah sinkronisitas antara pikiran dan perasaan kita. Kemudian, kenapa kok pada ajaran agama kami menganjurkan kita bahwa doa yang tidak tertolak adalah doa di sepertiga malam? Secara ilmiah, kita pada saat sepertiga malam di sekitar jam 1, jam 2, dan jam 3 merupakan jam-jam di mana frekuensi otak kita berada frekuensi alfa ataupun theta. Nah, pada saat itulah sinkronisitas antar pikiran dan perasaan kita sangat besar sekali, karena di saat itu pikiran sadar kita tidak aktif memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, bahkan memikirkan masalah-masalah kita yang lain. Sehingga apa teman-teman? Disitulah letak dari syarat kita untuk doa kita menjadi terkabul dan termanifestasikan di dunia nyata. Kemudian, doa yang selama ini kita lakukan lebih banyak terhadap ritual saja. Nah, tadi yang syarat pertama adalah sinkronisitas, yang kedua adalah spiritualisme. Artinya doa itu harus jelas. Doa merupakan perwujudan komunikasi antara kita dengan Yang Maha Pencipta. Jadi setiap apa yang kita doakan, artikulasi yang kita keluarkan dari mulut kita atau dari perasaan kita itu harus jelas. Jadi terlalu banyak ritual yang kita lakukan selama ini. Kita selalu disibukkan dengan tata cara ritual yang banyak sekali dengan syarat-syarat tertentu sehingga kita dipusingkan dengan tata caranya, tetapi esensinya tidak kita lakukan sama sekali. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, melakukan ritual, melakukan doa, tapi saya tidak mengerti sama sekali apa yang saya mohonkan. Saya tidak mengerti apa artinya doa yang saya mohonkan kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menganggap kita tidak memiliki permohonan apapun. Jadi ketika teman-teman ingin mengajukan atau memohonkan sebuah hajat, maka perjelas hajatnya apa, waktunya kapan, dan lain-lain. Jadi setelah teman-teman melakukan spiritualisme secara berdoa ini tadi, dan teman-teman itu harus merilisnya, sehingga apa? Tidak menimbulkan kemelekatan seperti di video saya yang lalu. Selanjutnya teman-teman harus mengetahui tentang porsi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi dua hal ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Pikiran sadar memiliki porsi sebanyak 12% dari pikiran kita, sedangkan pikiran bawah sadar memiliki porsi yang sangat besar, 88%. Kekuatan doa berada di pikiran bawah sadar, teman-teman. Pikiran bawah sadar itu ada yang namanya penyaringnya critical factor. Jadi ketika pikiran, perasaan kita mulai ada sinkronisitas atau selaras, maka critical factor ini akan terbuka dan doa kita akan masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, setelah masuk ke pikiran bawah sadar, doa kita itu tadi akan menjadi sebuah mindset, akan menjadi sebuah belief system yang menggerakkan seluruh organ-organ tubuh kita. Oleh karena itu, ketika kita selesai berdoa, maka kita tinggal rilis. Karena kita sudah tidak usah memikirkan kapan terjadinya, ini terkabul atau tidak. Tidak usah, teman-teman. Kita kembali ke bab awal tadi, bahwa semua doa kita pasti diijabahi oleh Tuhan kita masing-masing. Nah, untuk video selanjutnya, saya akan mencoba untuk membahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan kaitannya dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Untuk pembahasan doa kali ini saya anggap cukup, dan semoga bermanfaat. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.